Kekuatan ini, Wu Chen menatap Gu Yue dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Kekuatan Gu Yue sangat mengerikan, dan begitu seluruh kekuatannya meletus, ia akan tampak lebih mengerikan lagi. Aura ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang takut padanya, ia benar-benar layak disebut ahli di Empyrean ke-9 tahap Laut Roh. Namun, ia tidak takut. Sebaliknya, ia penuh semangat juang, dan semangat juangnya bahkan lebih tinggi. Lawan seperti itu adalah yang paling ia inginkan saat ini. Nak, kau tidak akan punya kesempatan lagi setelah ini. Aku akan benar-benar menekanmu. Gu Yue memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Lupakan Wu Chen yang hanya memiliki Empyrean ke-6 tahap Laut Roh, bahkan jika itu adalah Empyrean ke-7 tahap Laut Roh, Empyrean ke-8 tahap Laut Roh, atau bahkan Empyrean ke-9 tahap Laut Roh, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menandingi Gu Yue. Kekuatannya adalah yang terkuat. Menekanku dalam semua aspek. Wu Chen tersenyum tipis, dan menggelengkan kepalanya, tidak, kau tidak bisa melakukannya, kau sama sekali tidak bisa menekanku. Sombong, Gu Yue sangat marah. Dia adalah seorang ahli di Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, dan dipandang rendah oleh seorang kultivator yang hanya memiliki Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh. Baginya, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Dia bertekad untuk membunuh Wu Chen dan membiarkannya melihat apakah dia bisa menekannya. Telapak tangan yang menghancurkan langit. Tubuh Gu Yue bergetar, kekuatan yang kuat meledak keluar, melesat ke langit dan dengan cepat menyatu. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang mengejutkan mengembun, dan energi yang mengerikan mengalir keluar dengan gila-gilaan, menyebabkan langit dan bumi bergetar, ruang bergetar, kekuatannya sangat mengerikan. Telapak tangan yang menghancurkan langit ini adalah gerakan membunuh dari keterampilan rahasia keluarga Gu mereka, telapak tangan 8 kehancuran. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia menatap Wu Chen dengan dingin, dan niat membunuh melonjak di mata Gu Yue. Bocah ini, berani membunuh adik laki-lakinya dan pamannya, benar-benar tak termaafkan. Bocah, pergilah dan matilah untukku. Gu Yue berteriak, tangan kanannya bergetar, dan semburan energi yang kuat keluar. Telapak tangan yang menopang langit menerobos udara, membawa serta kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, saat telapak tangan itu melesat dengan ganas ke arah Wu Chen. Saat kekuatan telapak tangan itu turun, ruang di sekitarnya bergetar. Kekuatan yang mengerikan terus-menerus meledak keluar, mampu menghancurkan segalanya di dunia. Melihat itu, semua orang menghirup udara dingin, gerakan Gu Yue ini terlalu kuat. Jika itu mereka pasti tidak akan mampu menahannya, dan dengan telapak tangan ini, mereka akan berubah menjadi abu, tanpa kemungkinan lain. Dia tidak khawatir untuk Wu Chen, bagaimana dia bisa bertahan melawan serangan sekuat itu. Wu Chen sedikit mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan telapak tangan yang menggetarkan surga di langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu, karena dia memahami bahwa ini adalah salah satu jurus pamungkas Gu Yue, dan kekuatannya pasti akan menggemparkan dunia. Jika dia tidak bisa memblokirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, dia tidak takut sama sekali. Tubuhnya bergetar, dan dantiannya berguling saat kekuatan yang kuat keluar. Dia bergegas ke surga, dengan marah mengguncang 9 langit. Pergeseran bintang. Wu Chen berteriak ketika kedua tangannya membentuk segel dan kekuatan agung melonjak ke langit. Di bawah kendali teknik mistiknya, dia segera membentuk bintang raksasa di langit. Saat mereka menatap bintang ini, semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar memiliki keterampilan sempurna yang mengerikan di tangannya. Mereka benar-benar tidak percaya. Kedua tangan Wu Chen dengan cepat membentuk segel, dan gelombang demi gelombang energi yang kuat membubung ke langit, menyatu menjadi bintang. Bintang-bintang dengan cepat mengembun, dan seperti bintang sungguhan, mereka melayang di udara saat fluktuasi energi yang mengerikan melanda, menyebabkan hati orang-orang bergetar, dan bahkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar memiliki jurus sekuat itu di tangannya. Kekuatan gerakan semacam ini sangat menakutkan, dan bahkan dalam kondisinya saat ini, dia bisa merasakan bahaya yang kuat darinya. Dia mengerti bahwa ini adalah gerakan membunuh yang kuat, dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun, dia juga sangat yakin dengan tekniknya sendiri.
Tidak peduli seberapa kuat teknik Wu Chen, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia pasti bukan tandingannya. Jika dia menggunakan jurus ini, bocah ini pasti akan kalah, dan tidak ada kemungkinan lain. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, dua serangan kuat itu akhirnya bertabrakan di udara. Ledakan, langit dan bumi berguncang, angin dan awan melonjak, dan energi mengerikan meledak dari pusat tabrakan seperti badai dahsyat yang melanda segala arah. Kerumunan orang ketakutan dan mereka semua mundur jauh. Mereka tidak dapat mencapai kekuatan sekuat itu pada waktunya. Begitu mereka terperangkap oleh energi tersebut, hanya akan ada satu hasil yang menunggu mereka, dan itu adalah kematian. Pandangan mereka tertuju ke langit sepanjang waktu. Di lokasi itu, terjadi konfrontasi sengit. Keduanya sama-sama menggunakan teknik pamungkas mereka. Masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Serangan Wu Chen dan Mu Yurou hancur berkeping-keping pada saat yang sama, berubah menjadi badai tak berujung yang menyapu langit. Bang! Hujan ringan memancar keluar dan mereka berdua terdorong mundur. Mereka mundur beberapa meter di udara sebelum akhirnya berhenti. Dari kelihatannya, mereka berimbang dalam serangan ini. Gu Yue berhenti di jalurnya dan tubuhnya gemetar. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia benar-benar menghilangkan kekuatan yang menyerbu ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menatap Wu Chen, dan ekspresinya menjadi gelap. Orang harus tahu, dia adalah seorang jenius ekstrim dari dinasti Yunlai, seorang ahli tertinggi di Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, dan kekuatannya sangat mengerikan. Namun, siapa Wu Chen? Dia hanyalah seorang sampah yang datang dari kerajaan Qi Agung, dan dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya. Mereka tidak hanya bertukar pukulan, mereka bahkan bertarung dengannya secara seri, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di sisi lain, tubuh Wu Chen juga gemetar saat dia menyalurkan formula Phoenix Api untuk menekan energi dan darah yang melonjak di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa Gu Yue ini sangat kuat, dan kekuatan ahlinya di Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh sangat mengerikan. Akibatnya, tangannya membentuk segel, dan kekuatan yang kuat perlahan keluar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, langit dan bumi terbalik, dan ruang bergetar ketika kekuatan yang mengerikan meledak dari tubuh Wu Chen. Kekuatan ini sangat mengerikan, cukup untuk menembus langit dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Banyak orang melihat dengan kaget ketika pupil mereka tiba-tiba menyusut. Keterampilan pamungkas macam apa ini? Itu masih belum terbentuk dan sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika itu benar-benar muncul, lalu kekuatan macam apa yang akan dimilikinya? Cepat, cepat, cepat ke deobservasi. Pergi ke deobservasi. Apa yang kau lakukan di sana? Mungkinkah para bajak laut menyerang kita lagi? Tidak, tidak, tidak. Ada yang bertarung di sana. Siapa yang bertarung dengan siapa? Aku tidak yakin. Kudengar itu Wu Chen dan Gu Yue, mereka berdua bertarung. Wu Chen dan Gu Yue, jika itu benar-benar mereka, melawan mereka bukanlah hal yang mustahil. Ya, sangat mungkin Wu Chen membunuh Gu He, Gu Kun dan yang lainnya, dan membencinya sampai ke tulang bersama keluarga Gunya. Hanya memikirkan persaingan antara dua ahli muda yang hebat itu membuatku merasa itu sangat menarik. Ayo, ayo cepat pergi dan lihat. Menara pengawas semacam ini awalnya dibangun untuk bertahan melawan invasi bajak laut. Begitu ada bajak laut yang menyerbu, orang-orang yang menjaga pulau akan segera menyebarkan berita itu kepada orang-orang di pulau itu, memanggil mereka untuk datang dan bertarung. Selain itu, menara pengawas semacam ini, ada di banyak pulau dengan laut Yunlai semacam ini, dan tidak jarang. Pada saat ini, menara pengawas itu dikelilingi oleh orang-orang. Mereka tertarik ke sini oleh pertempuran sengit dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Langit dan bumi terbalik, angin dan awan bergejolak, kekuatan yang mengerikan dengan cepat naik, melesat ke udara, dan di bawah kendali teknik kuat Wu Chen, itu langsung membentuk kekuatan telapak tangan yang mengejutkan. Saat serangan telapak tangan ini muncul, ki spiritual universal di sekitarnya melonjak lebih kuat saat mereka terus berguling-guling. Mereka seperti panci berisi minyak mendidih, dan dengan suara hualala, fluktuasi kekuatan yang menakutkan menyapu dan menghancurkan segalanya. Semua orang ketakutan. Keterampilan unik macam apa ini? Apakah itu memiliki kekuatan yang mengerikan?
Mereka tidak berani mempercayainya. Telapak heksagonal. Telapak heksagonal. Wu Chen terus berteriak saat kekuatan yang mengerikan keluar dan menyerang dengan serangan telapak tangan yang mengejutkan. Kekuatan serangan telapak tangan meningkat tajam dan sinar cahaya terang terus meletus, menelan seluruh dunia. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat dengan kaget, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kekuatan ini terlalu kuat, dan bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh ahli di Empyrean ke-6 dari tahap Laut Roh. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen benar-benar sekuat ini, dan keterampilan yang saat ini dia gunakan bisa disebut mengerikan. Bahkan, siapapun yang menggunakan sesuatu yang termasuk dalam Empyrean ke-9 dari tahap Laut Roh, tidak akan dapat mengendalikan emosinya. Dengan kata lain, keterampilan yang saat ini digunakan Wu Chen, sudah merupakan eksistensi yang cukup mengancamnya. Gu Yue, ambillah ini. Mengambang di udara, mata Wu Chen dipenuhi dengan kegilaan dan kekejaman. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan Gu Yue ini karena dia tahu bahwa jika dia kalah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dengan goyangan tangan kanannya, kekuatan telapak tangan yang mengejutkan menerobos udara. Sebuah kekuatan yang dahsyat meledak dalam sekejap, menghancurkan segalanya. Langit dan bumi bergetar, ruang bergetar. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi, cukup untuk menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Wajah Gu Yue tenggelam, dan tampak sedikit jelek. Melihat kekuatan di balik gerakan ini, dia mengerti bahwa kekuatan di baliknya pasti sangat mengerikan. Jika dia tidak bisa menghalanginya, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jangan mencoba mengalahkanku. Gu Yue berteriak keras dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Energi yang menakutkan meledak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyapu, menghancurkan segalanya. Pada saat ini, Gu Yue sama sekali tidak menahan diri, menghadapi pukulan mematikan Wu Chen, dia juga menjadi gila, karena dia tahu, dia harus memblokir serangan ini dari Wu Chen, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Telapak penghancur surga. Sama seperti telapak penghancur langit, telapak penghancur surga juga merupakan keterampilan unik yang kuat yang tercatat dalam telapak penghancur 8, dan kekuatan gerakan ini bahkan lebih kuat dari telapak penghancur langit. Itu adalah gerakan pembunuh yang sebenarnya. Bang! Begitu telapak penghancur surga digunakan, langit dan bumi berguncang hebat. Udara di sekitarnya langsung meledak, berubah menjadi vakum dan semua ki spiritual universal diserap ke dalam kekuatan telapak tangan. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang menopang langit muncul di atas kepala Gu Yue. Ketika kekuatan telapak tangan ini muncul, ruang di sekitarnya tampak menjadi sunyi, seolah-olah ditekan oleh semacam kekuatan dan dipadatkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ketika mereka merasakan kekuatan yang kuat ini, mereka semua terkejut. Serangan Gu Yue juga sangat mengerikan. Itu jelas bukan eksistensi yang bisa dilawan oleh orang biasa. Di sisi lain, jantung Wu Chen juga berdebar kencang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekuatan telapak tangan yang menopang langit di atas kepala Gu Yue. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, karena dia tahu bahwa gerakan Gu Yue ini jelas merupakan keterampilan pamungkas yang sangat kuat juga, dan kekuatannya sangat mengerikan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia saat ini seperti anak panah pada busur, dan dia tidak punya pilihan selain melakukan gerakannya. Telapak heksagonal, kekuatan ganda telah meletus. Wu Chen berteriak, dia mengaktifkan kekuatan ganda, membawa serta energi yang dapat menghancurkan segalanya, dia dengan keras melemparkan pukulan ke arah Gu Yue. Pada saat yang sama, telapak tangan penghancur surga milik Gu Yue juga menyerbu. Kekuatan dahsyat itu meledak seperti guntur, menelan seluruh area dan menghancurkan segalanya. Pada saat ini, mata semua orang menatap ke langit. Di sana, dua kekuatan telapak tangan yang sangat besar bertabrakan dengan keras seperti dua meteorit raksasa. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, langit dan bumi berguncang, dan ruang hancur saat energi yang mengerikan meledak dari pusat tabrakan. Energi itu menyapu dan menghancurkan segalanya. Semua orang diliputi keterkejutan saat mereka sekali lagi mundur jauh. Kekuatan yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tangani tepat waktu. Jika mereka tersedot ke dalamnya,
mereka pasti akan hancur berkeping-keping tanpa diragukan lagi. Namun, tatapan mereka tidak berhenti menatap langit. Mereka semua ingin melihat dengan tepat siapa yang akan memperoleh kemenangan terakhir dalam satu serangan dengan kekuatan terkuat. Di langit, tubuh Wu Chen bergetar saat dia melihat kedua telapak tangan yang saling beradu dengan hebat. Kedua telapak tangan ini saling beradu, dan kedua telapak tangan itu menemui jalan buntu, tampaknya tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Namun, kebuntuan semacam ini bukanlah yang ingin dia lihat. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan orang ini dan memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu, segel di telapak tangannya berubah, dan kekuatan yang bahkan lebih kuat meletus. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan aura yang luas menyelimuti area tersebut, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan saat jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Pikiran semua orang terguncang saat mereka menyaksikan dengan ngeri. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Wu Chen masih memiliki energi spiritual yang begitu melimpah padanya setelah menggunakan gerakan itu tadi. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Telapak heksagonal, 3 tahap. Suara dingin itu seperti suara dewa petir, bergema di seluruh dunia. Tak lama kemudian, semua orang melihat kekuatan yang lebih dahsyat meletus, menyemburkan serangan telapak tangan yang mengguncang surga. Tepat pada saat itu, energi telapak tangan meluas dengan cepat, dan kekuatan yang tak terlukiskan meledak keluar. Kekuatan ini sangat mengerikan, karena berhasil menekan telapak penghancur surga milik Gu Yue dalam sekejap. Tubuh Gu Yue gemetar saat melihat semua ini dengan tak percaya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu kuat, dengan keterampilan pamungkas yang begitu tirani, sehingga bahkan telapak penghancur surga yang dia gunakan dengan kekuatan penuhnya dapat ditekan. Ini jelas bukan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi, mungkinkah ini teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut? Melihat kekuatan telapak tangan yang mencengangkan itu, keserakahan tak berujung muncul di hati Gu Yue. Di dunia biasa, hanya ada satu keterampilan bela diri yang dapat menekan keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi miliknya, yaitu teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Dengan demikian, ia menduga bahwa keterampilan pamungkas yang digunakan Wu Chen, kemungkinan besar adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut yang legendaris. Selama ini, Gu Yue hanya mendengar tentang teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, tetapi belum pernah benar-benar melihat keterampilan bela diri seperti ini. Di dunia biasa, hanya kekaisaran besar yang memiliki keterampilan sempurna yang begitu kuat, dan di dalam wilayah Hengling mereka, satu-satunya kekaisaran besar adalah kekaisaran awan angin, yang hanya dapat ditemukan di klan-klan besar dan kuat dengan kekaisaran awan angin yang kuat. Namun hari ini, di tangan seseorang dari negara kecil, ia benar-benar menemukan keterampilan bela diri teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut yang mengerikan, yang menyebabkan Gu Yue sangat terkejut. Mungkinkah itu dari makam kuno itu? Ketika makam kuno kota penglian dibuka, Gu Yue sedang berkultivasi dalam pengasingan, jadi ia tidak pergi ke sana. Ia meninggalkan kesempatan itu untuk saudaranya Gu He, dan mengizinkannya pergi bersama paman-pamannya ke makam kuno untuk merebut harta karun. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa saat dia keluar dari pengasingan, dia akan mendengar berita duka tentang terbunuhnya saudaranya. Baginya, ini adalah pukulan yang sangat berat, dan dia pernah bersumpah bahwa jika Wu Chen masih hidup, dia pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu, dan mencabik-cabik mayatnya menjadi 10.000 keping untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Maka, ia bertanya kepada banyak orang, dan memperoleh pemahaman umum tentang apa yang terjadi di dalam makam kuno itu. Di wilayah inti makam kuno, di dalam istana kuno, para True Martial Stage itu akhirnya menerobos masuk, hanya untuk menemukan bahwa harta karun di dalamnya telah hilang tanpa jejak, dan kemudian terhubung dengan orang yang keluar hidup-hidup setelah memasuki makam itu. Para True Martial Stage itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyangkalnya, dan karena itu, bahkan telah memicu beberapa pertempuran, dengan hanya satu orang yang tidak pernah mereka curigai, dan itu adalah Wu Chen. Karena kultivasi Wu Chen benar-benar terlalu buruk. Pada saat itu, ia hanya berada di Empyrean kelima Spirit Sea Stage, dan sudah merupakan keajaiban bahwa ia dapat keluar dari formasi itu hidup-hidup, apalagi merampas harta karun di dalamnya. Namun, masalahnya adalah,
Karena para True Martial Stage tidak memperoleh harta karun apapun, lalu kemana perginya harta karun itu? Sekarang, melihat Wu Chen melepaskan keterampilan pamungkas yang begitu kuat, Gu Yue menduga bahwa harta karun itu pasti telah jatuh ke tangannya. Kalau tidak, ia tidak akan dapat menerima semua hal aneh yang terjadi pada Wu Chen. Ada pepatah lama yang mengatakan, semakin mustahil sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Pemilik makam itu ahli dalam tahap pencapaian astral, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tidak mengherankan bahwa ia memiliki teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut. Aku harus memperoleh keterampilan unik ini. Hati Gu Yue dipenuhi dengan keserakahan yang tak berujung. Teknik pamungkas pada tubuh bocah ini kemungkinan besar adalah teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut yang legendaris, dan jenis keterampilan bela diri ini adalah impiannya. Jika ia bisa mendapatkannya, kultivasi dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Menerobos tahap bela diri sejati bukanlah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Begitu ia menerobos tahap bela diri sejati, akan sangat mudah baginya untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi multi kerajaan. Selain itu, ada kemungkinan ia dipilih oleh 10 sekte besar dan menjadi murid dalam klan. Dan di antara semua sekte super, orang yang menghormati 10 sekte besar adalah penguasa sejati. Untuk dapat memanggil angin dan memanggil hujan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Untuk dapat memasuki 10 sekte besar, menjadi ahli yang tak tertandingi adalah sesuatu yang mutlak pasti. Dalam seluruh sejarah dinasti Yunlai mereka, tidak pernah ada seorang pun yang mampu memecahkan rekor dan dipilih oleh seseorang dari 10 sekte besar untuk menjadi murid 10 sekte besar. Di seluruh wilayah Hengling mereka, hanya para jenius mengerikan dari Kekaisaran Awan Angin yang memiliki harapan untuk dipilih oleh 10 sekte besar, dan diterima ke dalam klan untuk menjadi murid. Jika dia berhasil menembus tahap bela diri sejati, maka ada harapan baginya untuk dipilih oleh 10 sekte besar dan menjadi murid klan, dan hadiah dari 10 sekte besar sangat murah hati. Sebuah negara kecil, ketika menerima hadiah seperti itu, akan segera menjadi negara peringkat menengah, dan negara peringkat menengah, setelah menerima hadiah seperti itu, meskipun mereka tidak akan segera menjadi sebuah negara, tetapi kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat dan dengan cepat bangkit menjadi negara kedua setelah kekaisaran besar. Jika mereka dapat berkembang dengan baik, dalam beberapa dekade berikutnya, mereka kemungkinan besar akan bangkit dan menjadi kekaisaran besar yang baru. Memikirkan hal ini, hati Gu Yue semakin tergerak. Tidak peduli apa, dia harus mengalahkan Wu Chen dan mendapatkan keterampilan bela diri teknik bela diri tingkat bumi lanjutan yang mengerikan ini dari tangannya. Bang! Tepat pada saat ini, telapak tangan penghancur surga Gu Yue akhirnya tidak dapat menahan telapak tangan heksagonal energi rangkap 3 milik Wu Chen. Itu benar-benar meledak, berubah menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit, dan terpancar keluar. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa jurus pamungkas Gu Yue benar-benar akan kalah dari Wu Chen. Hasil ini, bisa dikatakan telah jauh melampaui ekspektasi mereka. Gu Yue, serahkan hidupmu. Melayang di udara, Wu Chen meraung marah, ia menghasut semua energi di tubuhnya dan menghantam dengan telapak tangan heksagonal energi rangkap 3, membawa serta energi yang dapat menghancurkan segalanya, ia menyerbu dengan ganas, langsung menuju Gu Yue. Hati semua orang menegang saat mereka menoleh untuk melihat Gu Yue. Mata mereka bahkan tidak berkedip karena mereka ingin tahu metode apa yang sekarang ia miliki untuk menghadapi jurus mematikan Wu Chen yang mengerikan. Tubuh Gu Yue bergetar saat ia melihat kekuatan telapak tangan yang menakutkan yang menyerangnya. Merasakan aura yang tajam, ia tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Mengenai kekuatan teknik ini, ia telah mengalaminya sebelumnya, dan itu sangat mengerikan. Jika ia tidak dapat menangkisnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jangan pernah bermimpi mengalahkanku. Gu Yue meraung, tubuhnya bergetar, dan bola cahaya menyilaukan perlahan muncul dari tubuhnya. Melihat kecemerlangan yang mempesona ini, jantung semua orang berdebar kencang. Sebuah nama yang sangat mengejutkan tiba-tiba muncul di benak mereka. Kualitas tinggi, cahayanya bergoyang, menyilaukan, dan perlahan berubah menjadi penggaris perak, muncul di tangan Gu Yue. Melihat penguasa perak ini, pupil semua orang mengerut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya,
mereka tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar akan memaksa Gu Yue sedemikian rupa, dan bahkan menggunakan senjata bermutu tinggi. Hahaha, nak, aku memiliki harta karun spiritual bermutu tinggi, bagaimana kamu bisa menanggung ini? Menggenggam penggaris perak di tangannya, Gu Yue tertawa terbahak-bahak. Penguasa perak ini diberikan kepadanya pada hari ia menerobos tahap Empyrean ke-9 dari Lautan Roh, dengan persetujuan para tetua klan, itu adalah simbol status dan kekuasaan. Dengan harta karun ini, kekuatannya akan meningkat pesat, dan bahkan ahlinya pun tidak akan menjadi tandingannya. Akhirnya tidak tahan lagi, Wu Chen tersenyum. Dia sudah lama mendengar bahwa Gu Yue memiliki barang bermutu tinggi di tangannya, jadi dia tidak merasa aneh kalau dia akan menggunakannya. Selain itu, dia tidak takut, karena dia memiliki tingkatan yang tinggi juga, dan kekuatannya pasti tidak lebih lemah dari penguasa perak orang ini. Penguasa pengukur langit, ujilah langit. Gu Yue berteriak saat dantiannya melonjak, dan energi di tubuhnya terus mengalir ke penguasa pengukur langit. Penguasa pengukur langit mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang terbakar, mengandung energi yang sangat kuat. Ini adalah senjata bermutu tinggi, kekuatannya luar biasa kuat. Tidak peduli seberapa kuat gerakan Wu Chen, saat menghadapi kualitas tingginya, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Selain itu, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Sambil memegang penguasa pengukur langit, Gu Yue mengedarkan energinya dan dengan keras membuangnya dalam jarak sepertiga meter. Cahaya yang menyala-nyala muncul dari penguasa pengukur langit, membentuk pilar cahaya yang melesat ke langit, langsung menuju Wu Chen. Sekarang dia telah menggunakan yang bermutu tinggi, kekuatannya menjadi lebih kuat. Di bawah satu serangan, bahkan tahap ketiga Wu Chen sebenarnya tidak mampu menahannya, dan terpaksa mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah dia menunjukkan tanda-tanda tidak mampu mengalahkan lawannya. Saat ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa senjata bermutu tinggi di tangan Gu Yue akan sekuat itu, jauh lebih kuat dari apa yang dapat mereka bayangkan. Bahkan skill pamungkas yang digunakan Wu Chen tidak akan mampu memblokir serangannya. Untuk sesaat, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Wu Chen. Bisakah Wu Chen bertahan melawan makhluk kelas atas yang begitu kuat? Di udara, Gu Yue menyaksikan kekuatan yang sangat kuat dari telapak tangan yang dipaksa mundur, dan merasa sangat riang di dalam hatinya. Di depan level tingginya, skill pamungkas apapun hanyalah ilusi, dan bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Namun, sebelum dia benar-benar dapat menghancurkan telapak heksagonal Wu Chen, dia tiba-tiba melihat cahaya terang serupa meledak dari tubuh Wu Chen. Cahaya ini sangat menyilaukan dan menyilaukan. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki nilai tinggi. Tubuh Wu Chen bergetar, dan memanggil pisau pembunuh naga dari cincin penyimpanan. Pisau pembunuh naga muncul dan melepaskan semburan cahaya terang, dan gelombang demi gelombang pedang Qi yang kuat melonjak keluar dari pisau pembunuh naga. Melihat pisau pembunuh naga di tangan Wu Chen, mata semua orang berbinar. Mereka semua ingat bahwa Wu Chen juga memiliki nilai tinggi di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa mendapatkan nilai tinggi? Hati Gu Yue bergetar, matanya menatap lurus ke arah pisau pembunuh naga di tangan Wu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen juga memiliki nilai tinggi seperti dia. Bahkan di dinasti Yunlai mereka, hanya ada sedikit harta karun seperti itu. Praktis mustahil bagi seorang anak muda untuk memiliki harta karun seperti itu, dan bahkan bagi orang muda seperti dia, hanya setelah dia berhasil menembus alam tahap Laut Roh Empyrean ke-9 barulah para tetua klan setuju untuk memberinya harta karun langit mengukur penggaris. Adapun siapa Wu Chen, itu hanyalah sampah yang berasal dari negara kecil. Untuk negara kecil seperti kerajaan Qi besar, tidak dapat menemukan banyak barang bermutu tinggi, jadi wajar jika negara itu harus diberikan ke tahap bela diri sejati untuk digunakan. Sedangkan untuk anak muda, tidak ada harapan sama sekali, tapi sekarang, Wu Chen sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya mengerti. Anak ini yang bermutu tinggi, dia pasti mendapatkannya dari makam kuno. Jika itu masalahnya, maka orang yang mengambil harta itu adalah anak ini. Gu Yue segera memikirkannya dengan matang.
Dia sekarang sangat yakin bahwa harta karun di aula besar makam kuno kemungkinan besar telah diambil oleh anak ini. Justru di tempat itulah dia memperoleh teknik bela diri tingkat tinggi ini, dan juga memperoleh jenis teknik bela diri peringkat bumi tingkat lanjut. Pada saat ini, keserakahan di hati Gu Yue semakin dalam. Makam kuno itu ditinggalkan oleh ahli di Astral Reaching Stage, dan di tengah aula besar, pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi. Tanpa perlu berpikir panjang, orang akan tahu bahwa harta karun ini jelas merupakan harta yang sangat berharga. Nak, aku akan mengambil semua yang kamu punya. Mata Gu Yue melonjak karena niat membunuh, dengan bakat dan kekuatannya, dia tidak layak atas semua harta karun, dan di dunia ini, dia adalah satu-satunya orang yang layak atas semua harta karun itu. Di sisi lain, Wu Chen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Gu Yue. Memegang pisau pembunuh naga, kekuatan yang kuat mengalir ke dalam pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi pedang yang menakutkan mengalir keluar dari tubuh pisau pembunuh naga, menutupi 4 penjuru ruang, membentuk lautan pedang. Seni memotong Xuan Yuan. Mencengkeram pisau pembunuh naga, Wu Chen berteriak keras. Dia segera mengaktifkan seni memotong Xuan Yuan, dan dengan serangan pedang yang mengerikan, itu membelah langit dan bumi, menghancurkan ruang, dan dengan ganas berlari menuju Gu Yue. Ekspresi Gu Yue berubah drastis. Dia tidak menyangka selain Wu Chen yang menggunakan keahlian uniknya, teknik pedangnya juga tidak ada bandingannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Penguasa pengukur langit. Dengan raungan marah, Gu Yue memindahkan kekuatan penguasa pengukur langit dan memindahkan targetnya dari telapak heksagonal ke seni memotong Xuan Yuan milik Wu Chen. Dan setelah kehilangan tekanan dari penguasa pengukur langit, telapak tangan heksagonal kembali meletus, sebuah kekuatan besar yang mengguncang langit dan bumi. Apa? Melihat semua ini dengan kaget, mata Gu Yue dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tepat setelah dia melepaskan kekuatannya dari telapak tangan lawannya akan segera melepaskan kekuatannya. Sungguh aneh. Namun, dia tidak bisa mempedulikan hal lain sekarang, karena seni memotong Xuan Yuan milik Wu Chen sudah menebas. Teknik pedangnya tajam dan sangat kejam. Jika dia tidak menggunakan kekuatannya untuk bertahan, dia akan kalah dengan sangat cepat. Sambil memegang penguasa pengukur langit, Gu Yue membuangnya. Penguasa pengukur langit mengeluarkan semburan cahaya dan hampir mendidih. Sebuah kekuatan yang kuat meledak, membentuk pilar cahaya yang kuat yang langsung berbenturan dengan seni memotong Xuan Yuan milik Wu Chen. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan di udara, dan ledakan yang mengguncang bumi segera terjadi. Energi mengerikan keluar dari pusat ledakan, menghancurkan segala sesuatu di dunia. Hah, sakit. Wu Chen tersenyum tipis, dan membagi fokusnya menjadi dua bagian. Tangan kirinya membentuk segel, dan menggunakan telapak heksagonal, pisau pembunuh naga digenggam di tangan kanannya, dan dia melepaskan gerakan yang kuat, itu sangat kejam, dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Telapak tangan heksagonal, ledakan 3 kali lipat. Wu Chen berteriak, dan segera mengaktifkan telapak heksagonal yang belum disebarkan oleh Gu Yue. Telapak heksagonal meletus dengan cahaya terang, dan fluktuasi energi yang menakjubkan muncul, menyelimuti seluruh ruang. Ekspresi Gu Yue berubah, dia memiliki pemahaman mendalam tentang teknik ini dan itu sangat kuat. Bahkan jurus pamungkas yang dia gunakan, Heaven Decimating Palm, masih belum bisa menandingi, dan dikalahkan oleh lawannya. Namun, dia tidak takut, karena dia memiliki penguasa pengukur langit dan penguasa tingkat tinggi di tangannya. Mengandalkan kekuatan penguasa pengukur langit, dia bisa dengan mudah menghancurkan telapak tangan yang datang dengan mudah. Tadi aku tidak menghancurkanmu, tapi kali ini aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Gu Yue berteriak sambil menyalurkan energinya ke penguasa pengukur langit. Penguasa pengukur langit bergetar dan fluktuasi energi yang kuat langsung menyebar, menyebabkan semua orang sangat terkejut ketika ekspresi mereka berubah drastis. Melihat kekuatan telapak tangan yang datang, Gu Yue merasa jijik di matanya, serangan kuat apapun, di depan penguasa pengukur langitnya, tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Selama penguasa pengukur langitnya bergerak, maka penguasa itu akan langsung hancur berkeping-keping, tanpa ada kemungkinan lain. Bang! Sambil memegang penguasa pengukur langit, Gu Yue menyerang dengan keras.
Kekuatan penguasa pengukur langit meledak dan menghantam telapak heksagonal dengan keras. Telapak tangan heksagonal bergetar hebat, dan mengeluarkan aura yang kuat, menyebabkan segalanya bergetar. Itu sangat mengejutkan. Hahaha, Gu Yue tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia katakan tidak salah, di bawah tingkat tingginya, semua serangan pucat dan tidak berdaya, mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun. Hancurkan untukku. Memegang penggaris pengukur langit, Gu Yue meningkatkan kekuatannya. Cahaya yang terpancar dari penggaris pengukur langit berkembang dan bergetar tanpa henti, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan, sementara telapak tangan heksagonal Wu Chen juga bergetar tanpa henti, seolah-olah tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan akan meledak sepenuhnya. Melihat cahaya telapak tangan heksagonal menjadi gelap, Gu Yue menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri. Menurutnya, Wu Chen akan kalah dengan sangat cepat, dan dia tidak akan memiliki ketegangan sama sekali. Seni memotong Xuan Yuan. Namun, tepat pada saat ini, kilatan bilah pedang yang menyilaukan tiba-tiba bersinar. Itu sangat menyilaukan dan menyilaukan. Tidak bagus. Jantung Gu Yue berdebar kencang. Tiba-tiba ia mendapat firasat buruk. Ia mengangkat kepalanya dan terkejut. Ia melihat cahaya pedang melesat ke arahnya, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan serangan ini sangat kuat, dan sama sekali tidak kalah dengan telapak tangan heksagonal. Pada saat ini, Gu Yue memusatkan seluruh perhatiannya pada telapak tangan heksagonal Wu Chen, sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak menyadari bahwa pisau pembunuh naga Wu Chen telah diam-diam membidiknya. Saat ini, situasinya sangat kritis. Gu Yue berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hampir seketika jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tepat saat Gu Yue hendak kalah, tiba-tiba, sebuah simbol melesat keluar dari tubuhnya. Ketika simbol ini muncul, ia meletus dengan cahaya yang cemerlang, sangat menyilaukan dan menyilaukan. Apakah itu pelindung kehidupan? Melihat lencana ordo ini, ekspresi Wu Chen tidak bisa tidak berubah. Pelindung kehidupan ini terkondensasi dari darah dan ahli dan memiliki kekuatan yang kuat. Jika diberikan kepada orang lain, saat mereka dalam bahaya, rune itu dapat meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan membalikkan keadaan. Namun, rune semacam ini hanya memiliki satu kegunaan, dan setelah digunakan, rune itu akan langsung menghilang. Jadi, rune itu hanya akan aktif selama masa-masa bahaya terbesar. Kau harus tahu, saat dia membunuh Gu He dan Gu Kun, dia tidak mengalami satu pun dari hal-hal ini. Ini juga mencerminkan dari sisi seberapa tinggi posisi Gu Yue dalam keluarga Gu, dan betapa nomor satu dari generasi muda keluarga Gu, gelar ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Hahaha, nak, kau tidak memikirkan ini kan? Aku masih memiliki teknik ini kan? Gu Yue tertawa terbahak-bahak. Pelindung kehidupan ini adalah harta karun yang telah dengan susah payah disempurnakan oleh ayahnya selama lebih dari 100 tahun hidupnya, memiliki hampir setengah dari kekuatan ayahnya, jadi itu sangat menakutkan. Apalagi Wu Chen kecil, bahkan 50 dari mereka tidak akan menjadi lawannya. Ledakan. Di bawah pengaruh kekuatan ini, seni memotong Xuan Yuan milik Wu Chen tidak mampu menahan satu pukulan pun dan dengan cepat hancur. Setelah itu, kekuatan itu tidak melambat sedikit pun dan sekali lagi menghantam Wu Chen, menghantam tubuhnya dengan keras. Ah! Wu Chen berteriak dengan sedih saat dia dikirim terbang. Setelah memercikkan darah segar dalam jumlah tak terbatas ke udara, dia dengan kejam jatuh ke tanah. Aura di sekitar tubuhnya segera mereda dan dia mengalami luka berat. Melihat Wu Chen kalah, semua orang merasa itu luar biasa. Awalnya, ketika mereka melihat Wu Chen menebas pedang itu, mereka berpikir bahwa dia akan menang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan kalah begitu cepat ketika situasinya berbalik. Setelah serangan ini, cahaya Life Protector juga meredup. Kemudian terbakar dan dengan cepat berubah menjadi abu. Setelah Life Protector menggunakan kekuatannya, ia hanya akan menunggu sampai misinya selesai, lalu ia akan segera menghilang ke udara. Namun, Gu Yue tidak peduli. Selama dia bisa mengalahkan bocah nakal Wu Chen ini, pengorbanan apapun akan sia-sia. Nak, apakah kamu yakin? Melihat Wu Chen yang terluka parah di tanah, Gu Yue tertawa terbahak-bahak. Bocah ini sudah terluka parah, dan tidak bisa menjadi lawannya lagi, oleh karena itu, hasil akhir dari pertempuran ini,
tidak diragukan lagi adalah dia, kemenangan Gu Yue. Dialah yang bertahan sampai akhir.